Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast In News TV, mengungkap fakta terpercaya. Baik, untuk hari ini teman-teman semuaku, saya kedatangan seorang pemerhati yang namanya Muntak Bassi. Beliau ini salah satu yang dalam artian selalu membuktikan bahwa karisma daripada batu mustika itu ada. Beliau adalah Anto Mapakoi yang terkenal di Kota Makassar dan Teta Rian, ya, Teta Rian. Nah, untuk kali ini teman-temanku semua, saya akan mengulas tentang apa itu Muntak Bassi. Nanti sebentar kita akan menanyakan dari mana, apa kekhasiatnya dan segala macam. Nah, baik, kita akan perkenalkan Pak Anto Mapakoi, ya, Pak Anto Mapakoi. Pak Anto, saya panggil apa dulu nih, Bang Anto, ya. Bang apa, Pak Anto atau apa ini? Terserah Bapak, apa yang senang dipanggilkan. Iya. Bang Anto aja ya, Bang Anto. Bang Anto Mapakoi, apa sih itu Mapakoi di belakang itu dengan namanya? Ya, jadi saya itu waktu SMP itu, ya, ini cerita masa lalu. Ya. Jadi di keluarga saya itu, kalau ada yang perkelahian atau ada yang maksudnya miskomunikasi, saya mendamaikan. Oh, iya. Jadi saya punya paman itu, Mapakoi ini, artinya itu sang pemberani dan yang terbaik. Oh begitu. Ya. Jadi Anto Mapakoi artinya sang pemberani dan selalu memberikan yang terbaik. Baik. Oke. Di luar daripada itu, saya akan bertanya-tanya tentang apa itu Muntak Bassi, Bang Anto. Jadi banyak versi itu, Pak, ya. Jadi itu sebuah Muntak Bassi. Jadi banyak versinya. Kalau versi saya itu, Muntak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu Sidratul Muntaha, yaitu sesuatu yang meliputi sesuatu. Jadi sakral ini Muntak Bassi. Tapi zaman dahulu itu dibilang pulau besi. Jadi benda bertua yang berasal dari Sulawesi Selatan. Jadi banyak wasilah juga yang di dalamnya yang sangat luar biasa, ya, seperti itu ya. Jadi Muntak Bassi itu dalam artian ada dalam bahasa Arab, ya, Sidratul Muntaha. Jadi Muntak Bassi ya, berasal dari kata itu ya, batu yang bertuah. Nah, saya beralih ke Bang Rian ini, Bang Rian atau Teta Rian ini. Saya dikenal di umum itu dengan nama Teta Rian Dembani. Silakan mau manggil apa saja. Baik, Teta Rian, saya mau bertanya tentang Muntak Bassi ini. Bagaimana caranya ini menemukan sebuah benda mustika itu, benda yang ada kekuatannya, boleh dikatakan mistiknya apa. Nah, saya bertanya kepada Teta Rian ini. Teta Rian, bagaimana caranya ini diambil ini barang? Iya, jadi kami itu waktu pertama kali bermain seperti ini, sebenarnya dari pengetahuan dulu, pengetahuan tentang MB itu apa, MB itu seperti apa, belum menemukan barangnya. Setelah artinya saya itu istilahnya sudah mendapatkan ijazahnya, baru saya cari barangnya. Saya malam itu beberapa belas tahun yang lalu saya mimpi di suatu lokasi. Saya tidak tahu lokasi itu apa. Jadi saya menelusuri teman-teman yang artinya saya bertanya, akhirnya ada di suatu daerah, di suatu daerah terbuat. Akhirnya saya ke sana dan betul mimpi yang seperti yang saya lihat di mimpi itu betul lokasi seperti itu. Akhirnya saya menemukan satu MB. Jadi ketika saya kembali ke rumah bertemu sama seorang Inako, saya bertanya, lalu bagaimana saya temukan teman-teman yang barang? Katanya kata orang Makassar, kita harus mengadatkan, artinya kita harus menghormati benda-benda seperti itu. Akhirnya saya melakukan saran-saran dari beliau. Ya, alhamdulillah saya temukan beberapa mustika Muntak Bassi.
Iya. Dengan cara kita pengadakan. Iya. Kalau kata orang Mas. Pengadakan ya. Betul. Bang Anto, Ya. saya tangkap bahasa dari Tetarian bahwa semenjak kita cari ini barang itu harus ada pengadakan. Saya bertanya kepada Bang Anto yang memang bergelut di dunia itu, ada nggak yang namanya apa? Sementara diambil itu ada power yang untuk mengambil atau diambil begitu saja, Bang Anto? Jadi sekarang ini ya, jadi ada dua versi. Ada secara langsung diambil, secara dari alam diambil, ada yang secara gaib. Jadi yang secara alam diambil itu kita aktifkan kembali, diaktifkan dulu, dirawat sampainya bagaimana powernya itu bisa menjadi betul-betul sangat luar biasa. Jadi batu yang diambil itu bukan sembarang batu ya? Bukan sembarang batu. Jadi batu yang bertuah. Ya. Tetapi memang dari awalnya memang itu punya kekuatan supranatural atau bagaimana ini Bang Anto? Punya kekuatan. Punya kekuatan. Tetapi saya dengar tadi bahwa batu ini kan di apa namanya diperbaiki di apa? Ya. Bagaimana cara memperbaiki barang tersebut sehingga bisa berkhasiat begitu? Jadi ada cara mengaktifkannya. Oh, Jadi mengaktifkan. saya tidak bisa juga menyampaikan Ya, dalam kondisi. betul. Karena itu tertentu. Beda-beda anunya. Versinya ya. Versinya, ya. Iya. Jadi tapi memang ini kekuatan, ada kekuatan di dalamnya dan juga terdapat ada kun. Jadi jika kita meyakini suatu benda ini, jadi saya harapkan sama teman-teman yang pencinta sebuah benda bertuah yang bernama Muntah Basi, scrap, pulau besi, tolong jangan mempercayai suatu benda, meyakini. Kalau bukan karena Allah, itu semua izinnya. Nah, izinnya karena kapan kita betul-betul meyakini seperti saya contoh ya, oh saya punya mustika ini, kalau saya bawa ini saya kebal, itu kan sudah ada perbuatan musyrik. Jadi tolong niat kita ini harus betul-betul kita perbaiki, kita punya niat. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ini mustika Muntah ini ada kekuatannya. Baik. Nah itu. Jadi tolong saya garis bawahi, tolong hati-hati bermain sebuah benda bertuah karena sedikit saya kita melenceng dengan niat itu sudah perbuatan musyrik. Sudah kita ulas tadi bahwa tidak sembarang Muntah Basi ini diambil dan dipakai begitu ya. Nah, Tetarian, saya ada mau bertanya tentang energi positif yang ada di dalam batu Muntah Basi. Apakah Muntah Basi itu diisi ilmu ataukah energi positif atau gimana, Bang Rian? Coba dijelaskan. Banyak pemahaman mengatakan bahwasanya itu diisi. Oh begitu. Tapi sebenarnya itu Muntah Basi itu adalah energi alami yang memang dari alam dia menyerap beratus-ratus tahun sampai beribu-ribu tahun. Dia menyerap energi alam yaitu 4 unsur. Akhirnya kita menemukan barang itu. Dan secara logika kalau kita berada di satu rumah terus ada orang datang untuk mengusir kita, otomatis kita yang dalam rumahnya akan marah. Seperti juga itu energi seperti itu. Kita mengisi benda yang sudah berenergi, otomatis ini akan hilang. Berarti Muntah Basi ini tidak diisi gitu, tidak diisi. Jadi memang dia normal ya, alami gitu. Betul. Kalau ada informasi yang seperti itu, iya. Saya beralih ke Bang Anto nih. Bang Anto, apa sih fungsi sebenarnya Muntah Basi itu? Jadi saya lanjut dulu ini pertanyaan. Oh pertanyaan ya disambung sedikit ya. Apa ya? Isian ya. Isian. Banyak memang itu pertanyaan isian. Sangat betul sekali nih Tetarian mengatakan bahwa itu bukan isian. Nah, karena kenapa? Kalau seumpamanya isian itu pasti kan ada pangkalan. Itu kan kalau isian nggak bisa dibawa ke WC, bisa ini, itu isian itu. Jadi memang itu Muntah Besi itu bukan isian, memang dari energi alam. Sangat betul. Saya sependapat juga, karena juga cuma satu diaktifkan. Itu mustika diaktifkan. Jadi kalau kita menemukan suatu benda bertuah ya, yang mustika Muntah Besi dapat di suatu lokasi, itu harus diaktifkan kembali. Nah, beda dengan penarikan benda itu.
Nah itu biarpun tanpa isian, tanpa apa diaktifkan, itu bisa langsung aktif tersendiri. Seperti itu kan kayak ya? Iya, jadi saya kembali dengan pertanyaan. Apa sih fungsi sebenarnya muntak basi? Jadi wasilanya itu banyak gitu. Alhamdulillah juga pemahar juga yang dari mancanegara itu sudah bukan cuma bercerita atau mempromosikan, memang ini kenyataan. Jadi satu hal yang wasilanya itu jika kita betul-betul hafal dan dia kan ada sifat di dalamnya itu mustika muntak besi itu, artinya si kun. Jadi yang kun itu, jadi kita betul-betul kun itu artinya jadi. Kalau kita mempercayai karena izin Allah Subhanahu Wa Taala itu jadi. Jadi wasilanya itu buat memang keselamatan utama, keselamatan. Dan insya Allah juga dengan sarana kekebalan senjata. Oh iya. Dan ada beberapa mustika muntak besi itu dia bisa juga menterapi kita punya kesehatan. Oh iya. Jadi dia membakar itu atau membunuh dia itu toksin-toksin yang dalam tubuh kita. Iya. Yaitu mustika muntak besi yang lengket makin. Jadi Itu memang ada beberapa versi atau beberapa macam bentuk-bentuk muntak basi ini. bukan bentuk, Jenisnya, jenisnya. jenis pun ada ya, ada bentuk. Ya bentuknya, terus jenisnya apa, fungsinya juga mungkin berbeda-beda. Berbeda-beda ya. Iya. Ada yang saya dengar-dengar muntak basi apa ya, tanah, Betul. muntak basi daging, muntak basi apa gitu. Tapi itu fungsinya beda-beda memang. Energi sama. Energi sama. Energi. Fungsi sama, energi yang membedakan. Oh, energi. Energi yang membedakan. Iya. Ini pemahaman saya ini. Iya. Jadi kan muntak basi itu kan memang saya pikir beda-beda. Terus energinya juga beda. Khasiatnya juga beda. Nah, ada enggak pantangan-pantangan yang tidak bisa dipakai saat ini, tidak bisa dipakai itu? Bagaimana Bang Rem? Kalau saya pribadi secara logika, segala sesuatu yang bersifat alam bagi saya tidak ada pantangan. Ketika ada MB atau muntak basi itu yang mempunyai pantangan, artinya kembali seperti pertanyaan tadi itu diisi. Itu bisa disimpulkan bahwa itu diisi karena sesuatu hal yang bersifat isian itu baru ada pantangannya. Mandi itu. Berarti barang itu nggak diisi. Bagi saya pribadi Tidak ada isian dan itu memang alami. Tidak ada pantangan sama sekali. Tidak ada pantangan sama sekali. Nah, saya kembali lagi dari awal, Bang Anto dan Tetaria. Jika menemukan barang itu, apakah memang ada supranatural yang taruhlah kita tarikan gini, ya kan? Karena ada beberapa kejadian yang saya lihat baik di YouTube dan segala macam. Biasanya kalau ada benda sakral begitu ditarik gitu, ditarik supaya dia nampak gitu. Bagaimana cara mengambilnya, Bang Anto ini? Jadi ada dua ini ya. Ada secara pengambilan secara alami, ada yang secara memang penabikan. Jadi yang biasanya itu yang secara diambil secara langsung itu harus betul-betul diaktifkan baru disempurnakan dengan energi powernya. Kalau dia secara batin tidak menarik ya kan kayak barter begitu, itu langsung jadi. Dan juga tidak semuanya biasa diberi. Biasa itu kita narik juga. Ya, mau dikatalah agak susah, agak rumit. Iya. Gitu ya. Jadi dalam kesimpulannya bahwa muntak basi ini tidak sembarang ya, tidak sembarang mengambil. Jadi memang harus ada ketentuan-ketentuan jika kita mengambil barang ini ya, supaya juga mungkin energi-energi positif yang ada di benda itu bisa diterawat dan bisa juga menjadi khasiat bagi yang paham begitu. Barangkali begitu ya. Iya. Jadi mungkin teman-teman podcast In News TV bahwa kesimpulan dari cerita ini bahwa muntak basi ini memang sangat sakral gitu.
Terbukti juga ada beberapa videonya Bang Anto memakai benda ini, dia bisa kebal di benda-benda tajam. Mungkin itu diakibatkan karena memang benda ini punya energi positif. Tetapi dengan satu catatan bahwa benda ini tidak sembarang juga untuk mengambilnya. Ya, mungkin itu teman-teman, dan insya Allah ke depan kita akan mengulas lagi tentang bagaimana cara ditemukannya barang-barang begini. Terima kasih Bang Anto, Bang Tetarian. Semoga podcast kali ini bukan yang pertama buat kalian berdua. Kedepannya nanti saya akan undang lagi supaya kita mengulas tentang muntah basi ini, dengan catatan nanti kita dengan khasiat-khasiatnya, memperhatikan dan segala macamnya. Jadi mungkin kali ini saya cuma bisa barangkali bertanya tentang itu. Insya Allah nanti kedepannya saya akan mengundang Bang Anto dan Tetarian. Begitu, terima kasih banyak ini semua berdua atas kedatangannya di studio kami. Kebetulan studio kami ini baru rehab. Insya Allah nanti bagi pemirsa dengan bagi teman-teman yang ingin memajukan InNews TV ini, nanti ada di bawah linknya, supaya nanti kritik dan saran kita WA dengan catatan yang membangun ya. Demikian podcast kali ini. Terima kasih Bang Anto Mapakwe, Bang Rian Dembani. Saya Walali undur diri dulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.